Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggi Maulani dengan NIM 21305111088. Nah, di sini saya akan mempresentasikan secara garis besar dari hasil laporan yang telah saya buat sebelumnya mengenai perencanaan sistem manajemen keamanan data dan informasi pada sistem perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001. Untuk garis besar yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, kemudian pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. Untuk pendahuluannya sendiri, dalam beberapa tahun terakhir, keamanan informasi telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya ancaman cyber dan perkembangan teknologi. Dengan adanya resiko-resiko tersebut, diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pada sistem informasi perpustakaan. Jadi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini memiliki sistem informasi perpustakaan yang memainkan peran krusial dalam mendukung kegiatan akademik dan riset. Nah, sistem ini tidak hanya menyimpan informasi terkait koleksi buku dan sumber daya lainnya, tetapi juga mencakup data pribadi anggota perpustakaan serta catatan transaksi peminjaman. Nah, untuk itu diperlukan metode yang dapat menjaga dan membantu menilai risiko dari ancaman pada sistem perpustakaan UMI. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu salah satunya metode ISO 27001. Kemudian, di bagian studi pustaka ini ada prinsip keamanan informasi, yang mana prinsip keamanan informasi ini ada beberapa poin dan biasanya disebut dengan CEA atau confidentiality, integrity, dan availability. Nah, untuk confidentiality ini atau kerahasiaan yaitu merupakan properti yang menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan diotorisasi. Kemudian untuk integrity atau keutuhan yaitu properti yang menjamin bahwa informasi dan sistemnya bebas dari modifikasi yang tidak sah atau tidak diotorisasi. Kemudian yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Nah, ini merupakan properti yang menjamin bahwa informasi dan sistem terkait dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang dan diotorisasi kapanpun dibutuhkan. Nah, kemudian ada metode yang digunakan yaitu ISO 27001. Nah, jadi ISO 27001 ini merupakan standar manajemen keamanan informasi yang dijadikan standar kebijakan keamanan dan standar untuk penilaian prosedur terdokumentasi dan perlakuan terhadap risiko. Nah, jadi si ISO 27001 ini merupakan spesifikasi dari standar manajemen keamanan sistem informasi, di mana menggambarkan garis besar yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai dan menanggapi konflik mengenai manajemen keamanan informasi. Nah, standar versi lama yang digunakan mengenai keamanan sistem informasi yaitu ISO 17799. Nah, kemudian ada metode penelitian yang mana untuk pengumpulan data ini metode yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik observasi dan juga wawancara, di mana teknik observasi ini dilakukan dengan meninjau secara langsung di lapangan untuk mengamati aktivitas layanan sirkulasi pada sistem pada perpustakaan UMI, dan wawancara dilakukan melalui tatap muka dan diskusi atau tanya jawab langsung dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas sirkulasi perpustakaan mengenai bagaimana proses dan masalah yang dihadapi dalam sirkulasi peminjaman dan pengelolaan data perpustakaan. Kemudian ada ruang lingkup SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Data dan Informasi, yang mana menentukan ruang lingkup implementasi SMKI, yang artinya SMKI ini diterapkan dalam organisasi yang hanya bagian yang pentingnya saja, di mana organisasi berkomitmen melindungi informasi. Nah, penentuan ini berdasarkan beberapa poin, diantaranya kebutuhan, karakteristik, lokasi, akses yang dimiliki,
dan teknologi informasi yang telah digunakan. Nah, kemudian untuk kebijakan SMKI tentang sistem perpustakaan UMI ini ada beberapa poin, diantaranya peninjauan dokumen, evaluasi kesesuaian, identifikasi kebutuhan tambahan, kemudian analisis gap, kemudian rekomendasi perbaikan, dan implementasi juga monitoring. Nah, untuk identifikasi resikonya sendiri ada 4 poin, diantaranya peninjauan dokumen, daftar aset, daftar ancaman, dan terakhir yaitu daftar dampak. Nah, kemudian untuk hasil dan pembahasannya, di sini terdapat ruang lingkup SMKI yang diteliti, yang mana diantaranya yaitu analisis kebijakan keamanan, identifikasi dan evaluasi ancaman, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi, perlindungan data dan informasi, pengujian keamanan dan pemulihan bencana, dan terakhir yaitu kesadaran keamanan. Nah, untuk penilaian risiko yang digunakan ada beberapa poin, diantaranya identifikasi ancaman, yang mana mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan data dan informasi dalam sistem perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian ranah ancaman, yang mana mengevaluasi probabilitas terjadinya dan dampak dari setiap ancaman yang diidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi kerentanan, yang mana ini ditinjau kerentanan sistem perpustakaan yang dapat dieksploitasi oleh ancaman yang teridentifikasi. Kemudian yang keempat yaitu penilaian dampak, di mana penilaian dampak ini mengukur dampak dari setiap ancaman terhadap operasi dan keberlangsungan sistem perpustakaan. Kemudian yang kelima yaitu penentuan risiko, di mana penentuan risiko ini menentukan tingkat risiko dari setiap ancaman berdasarkan pada probabilitas dan dampaknya. Kemudian yang keenam yaitu prioritas risiko. Nah, prioritas risiko ini memilih risiko yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu berdasarkan pada tingkat keparahan dan ketersediaan sumber daya. Kemudian yang ketujuh yaitu pengembangan strategi pengelolaan risiko, yang mana mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang teridentifikasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu implementasi dan pemantauan, di mana implementasi dan pemantauan ini melaksanakan strategi pengelolaan risiko yang telah dikembangkan dan terus-menerus efektivitasnya, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, kemudian untuk identifikasi resikonya ada beberapa poin, yang mana diantaranya ada nilai aset teknologi informasi pada sistem perpustakaan UMI. Di sini sudah tertera pada tabel, yang mana di tabel ini kita mencantumkan kode aset juga nama asetnya berdasarkan bagiannya, yaitu diantaranya ada software, hardware dan jaringan, sumber daya, lalu data dan informasi. Di sini kita membagikan kode asetnya sesuai pengelompokannya. Kemudian untuk nilai asetnya berdasarkan CEA, yang mana terdapat beberapa kriteria dalam keamanan informasi ini. Untuk confidentiality ini ada kriterianya public, internal use only, private, confidential, juga secret. Kemudian untuk integrity ada no impact, minor impact, general impact, major impact. Lalu ada kriteria availability. Nah, di sini dari ketiga kriteria ini memiliki nilainya masing-masing. Nah, untuk itu kita akan memasukkannya sesuai hasil penilaian asetnya berdasarkan aspek keamanan informasi. Di sini sudah tercantum di tabel. Kemudian ada probability atau likelihood yang terjadinya ancaman pada sistem perpustakaan UMI. Di sini
sudah ada kategori dan keterangannya, lalu kita memasukkannya ke dalam tabel. Ini untuk hasil penilaian risiko keamanan informasi pada sistem perpustakaan, yang mana kita sudah memasukkannya ke dalam tabel, dan ini sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tertera. Kemudian ada ancaman atau threats yang mana ini sering terjadi pada sistem perpustakaan UMI. Kemudian ada kemungkinan dampak atau impact yang terjadi pada ancaman sistem perpustakaan UMI. Lalu nilai ancaman dan vulnerability aset pada sistem perpustakaan UMI. Di sini kita sudah membaginya sesuai kode aset, lalu kode ancaman, jenis, probabilitas, dan rata probabilitas. Kemudian nanti terakhir akan dihitung. Nah, untuk yang terakhir yaitu penutup, di mana penutup ini terdapat kesimpulan, dan kesimpulan ini yaitu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan kerahasiaan data keamanan informasi sangat penting. Nah, ini mencakup identifikasi risiko, melakukan penilaian risiko, mengevaluasi manajemen risiko, dan melakukan penilaian risiko. ISO 27001 ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi yang menawarkan kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk keamanan informasi. Nah, untuk mencegah dan mengelola kebocoran dan korupsi melalui pendekatan sistematisasi risiko bisnis, ini termasuk observasi, pengendalian, dan pengumpulan data. Untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menilai potensi risiko, penilaian keamanan informasi sangat penting. Untuk faktor-faktor seperti definisi risiko, tingkat risiko, dan tingkat keparahan risiko sangat penting untuk memahami potensi risiko dan kerentanan dalam keamanan informasi organisasi. Nah, analisis konteks, identifikasi risiko, penilaian risiko, manajemen risiko, dan penilaian tingkat risiko adalah tahapan penilaian keamanan informasi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.